Coba deh Anda bayangkan bentar nih. Bayangkan Anda lagi duduk bersila di depan panggung pertunjukan wayang kulit. Suasananya remang-remang gitu ya, terus wangi kemenyan kecium tipis-tipis di udara. Wah, magis banget pasti suasananya tuh. Bener banget. Dan di depan Anda, bayangan tokoh-tokoh mitologi itu gerak lincah banget di kelir putih. Mereka bertarung, berdialog, kayak hidup aja gitu. Epic banget kan? Ya seolah-olah mereka punya nyawa sendiri ya. Nah, tapi kan kita semua tahu ya, keajaiban itu sebenarnya nggak ada di layar. Keajaiban itu ada di balik layar, di tangan satu orang, yaitu Ki Dalang. Beliau ini nggak cuma sekedar ya ngegerakin kayu sama kulit doang kan. Betul, Dalang itu kan manajer sejati kalau di pertunjukan itu. Terus, di saat yang sama, tangannya nyelaraskan gerakan wayang dengan tempo gamelan. Dan gamelan itu kan dimainin puluhan niaga ya. Belum lagi harus ngerespons nyanyian sindan juga. Iya, bayangin aja. Kalau satu orang pemain kendang aja nih, salah nangkep isyarat dan kehilangan tempo, seluruh ilusi epik itu hancur berantakan. Mahakarya itu bukan cuma soal ngumpulin seniman terhebat di satu desa, tapi Tapi soal arsitektur koordinasi ya, struktur yang benar-benar tanpa celah. nah, dapet tuh kata kuncinya. Dan analogi wayang ini sangat relevan untuk apa yang mau kita bahas hari ini. Halo semuanya, selamat datang di penelusuran mendalam kita. Halo, senang bisa kembali menemani Anda membedah hal-hal krusial. Hari ini kita punya setumpuk catatan yang jujur aja, ini daging semua. Literatur dari para pemikir manajemen bisnis, kita bakal ngebedah wawasan dari Dr. Muhammad Rifai, terus ada analisis dari Jeffrey Putri Nugraha dan kawan-kawan, sama konsep fundamental dari buku manajemen bisnis konsep dan strateginya. Ya, dan kalau buat Anda yang familiar sama silabus kampus nih, materi kita ini setara banget sama mengupas habis materi pertemuan kelima dari Rencana Pembelajaran Semester atau RPS. Betul, RPS tentang fungsi pengorganisasian dan struktur. Tapi tenang aja, misi kita hari ini tuh bukan buat ngafalin teori kema ujian, nggak gitu. Ya, nggak seru ya kalau cuma ngafalin teori. Misi kita justru pengen ngebongkar apa yang kita sebut sebagai arsitektur tak kasat mata dari sebuah perusahaan. Kita pengen tahu gimana sih sekumpulan orang yang egonya beda-beda, latar belakangnya beda, bisa dirakit jadi satu mesin yang bukan cuma bisa jalan, tapi melesat cepat. Karena mari kita jujur aja ya pada realitas di lapangan nih. Anda bisa loh membajak orang-orang paling brilian dari berbagai perusahaan rintisan top, terus Anda taruh mereka di satu ruangan, kasih gaji fantastis. Wah, dream team banget tuh kelihatannya. Kelihatannya aja, tapi akhirnya malah ngasilin produk yang gagal total. Kenapa? Karena tanpa fungsi pengorganisasian yang jelas, kerumunan orang jenius ini justru bakal saling sikut. Saling tunggu-tungguan juga ya kan? Betul banget, ujung-ujungnya kelumpuhan operasional. Oke, mari kita urai hal ini mulai dari akarnya. Semua orang yang lagi dengerin kita sekarang pasti tahu deh apa itu bagan organisasi. Gambar kotak-kotak ada garisnya gitu, yang biasanya dipajang di lobi kantor. Atau di halaman tentang kami di website ya. Nah, iya itu. Tapi masalahnya, apa yang tertulis di kertas itu kok seringnya jadi bencana operasional di dunia nyata ya? Kalau saya boleh nganalogikan, struktur ini tuh kayak buku strategi di tim olahraga. Setiap pemain tahu dong posisi dia ngerang atau bertahan, Iya, secara tertulis kan jelas tuh. tapi kenapa di kantor kita masih sering banget dengar kalimat sakti, wah maaf pak, itu bukan tugas departemen saya. Bukannya kotaknya udah digambar jelas banget ya? Nah, disitulah letak jebakan terbesarnya. Banyak pemimpin tuh mikir, oh saya udah gambar bagan kotak-kotak nih, berarti saya udah selesai mengorganisasi. Padahal, dari catatan Dr. Muhammad Rifai yang kita telaah, ditekankan banget bahwa pengorganisasian itu, Itu proses yang dinamis kan? betul sekali, esensinya adalah proses yang dinamis, bukan dokumen statis yang ditempel di dinding. Ini bukan cuma meteng siapa duduk di kursi yang mana. Oke, jadi lebih dalam dari itu ya? Jauh lebih dalam. Ini tuh proses pembagian beban kerja yang spesifik, pembatasan ruang lingkup, dan ini nih yang paling sering dilupakan, sinkronisasi antara otoritas dan tanggung jawab. Sinkronisasi otoritas dan tanggung jawab ini poin yang, krusial banget. Saya sering banget ngeliat kasus begini. Ada orang dikasih tanggung jawab gede banget. Katakanlah, dia manajer pemasaran, terus dituntut buat naikin penjualan 50%. Tanggung jawabnya gede banget ya. Gede.
Tapi pas dia mau eksekusi kampanye iklan, katakanlah nilainya cuma 5 juta rupiah aja, dia nggak punya otoritas sama sekali. Dia harus minta 5 tanda tangan persetujuan dari level direktur ke atas. Harus muter-muter dulu ya birokrasinya. Iya kan? Jadi kotaknya ada, jabatannya mentereng. Tapi ya itu tadi, benang yang ngehubungin wayang ini sama keputusan strategis malah terputus. Tepat sekali, Anda baru aja ngegambarin kegagalan arsitektur organisasi yang paling klasik ketika tanggung jawab gede tapi nggak dibarengin sama otoritas yang proporsional, ya struktur itu justru mencekik inovasi itu sendiri. Bikin stafnya frustrasi juga kan pasti. Jelas, bagan di dinding itu kan cuma nunjukin hierarki aja, cuma ngasih tahu siapa atasan siapa, tapi hierarki itu gagal ngejelasin bagaimana sebenarnya pekerjaan itu ngalir secara horizontal, lintas departemen tiap harinya. Garis-garis di bagan itu nggak cukup ya buat ngegambarin realitasnya. Sama sekali nggak cukup. Garis vertikal dan horizontal itu gagal nangkap elemen ruang kosong di antara kotak-kotak itu. Padahal justru di ruang kosong itulah pertunjukan bisnis yang sesungguhnya terjadi tiap hari. Wow. Jadi kalau hierarki tertulis aja nggak mempan buat nyegah keruwetan, apa dong yang sebenarnya ngejaga kidalang tadi, biar nggak kehilangan kendali? Kalau bagan itu cuma ilusi di atas kertas, wujud asli dari lem perekat organisasi ini tuh apa? Yang sangat menarik di sini adalah jawaban dari para ahli manajemen. Lem perekat itu namanya koordinasi. Koordinasi. Kayaknya sering banget diucapin ya, ayo kita koordinasi dulu gitu. Iya, tapi tunggu dulu. Kita bukan sekedar bicara soal bikin grup WhatsApp baru atau ngadain rapat mingguan yang, ya ampun, ngebosenin itu. Wah, tersinggung nih pasti yang suka bikin rapat mingguan. Ya kan seringnya rapat cuma formalitas. Padahal koordinasi itu urat nadi operasional loh. Tanpa pemahaman mendalam soal gimana tiap departemen itu seharusnya berkoordinasi, perusahaan Anda bakal otomatis ngebentuk yang namanya silo-silo. Silo tuh yang kayak kerja sendiri-sendiri itu ya? Betul. Departemen keuangan kerja seolah mereka perusahaan mandiri. Terus departemen IT ngerasa mereka yang paling penting sedunia. Mereka mungkin bisa nyampe target KPI mereka masing-masing nih. Tapi pas digabungin hasilnya, Hasilnya cacat, berantakan. mentalitas silo ini, aduh, rasanya emang musuh nomor satu peradaban korporat saat ini ya. Tapi, nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ahli teori organisasi, James D. Thompson, dia justru nolak gagasan bahwa semua departemen itu harus selalu berkomunikasi setiap saat. Iya, Thompson punya pandangan yang beda dan sangat presisi. Betul, kalau kita baca telaah literaturnya nih, dia membedah anatomi ketergantungan antar departemen ini jadi 3 tipe spesifik. Ada pooled, sequential, sama reciprocal. Dan ternyata kalau kita salah nerapin jenis koordinasi pada tipe-tipe ini, justru produktivitasnya mati. Nah, coba kita bedah satu persatu secara empiris, biar lebih kebayang. Siap. Saya mulai dari yang paling sederhana dulu ya. Pooled interdependence, atau saling ketergantungan yang menyatu. Silahkan, gimana Anda memvisualisasikan ini di dunia nyata? Kalau dari konsepnya ya, ini ibarat jaringan kantor cabang bank retail deh. Katakanlah Bank XYZ, dia punya cabang utama di Jakarta, terus satu lagi di Surabaya. Kedua cabang ini jalan sendiri-sendiri, independen. Nasabahnya beda, tellernya beda, masalahnya juga beda. Benar, wilayahnya aja udah jauh ya. Nah, misal nih, tiba-tiba listrik di cabang Surabaya mati total seharian. Cabang Jakarta kan nggak terpengaruh sama sekali ya. Mereka tetap bisa ngelayani nasabah. Nggak ada urusannya listrik Surabaya sama Jakarta. Persis. Ketergantungan mereka berdua tuh baru kejadian nanti di akhir kuartal. Pas keuntungan dari semua cabang disatukan ke pembukuan pusat. Kegagalan satu pihak nggak langsung ngentian pihak lain. Analogi bank itu sangat akurat. Dan karena sifat ketergantungannya itu longgar, Thompson bilang mekanisme koordinasi buat tipe pooled ini cuma butuh SOP yang seragam aja. Standar operasional prosedur ya? Iya, SOP. Manajer cabang Jakarta sama Surabaya nggak perlu nelpon tiap pagi cuma buat nyamain persepsi. Selama mereka ikut aturan baku dari pusat, ya kerjaan selesai. Koordinasinya statis dan biayanya rendah secara waktu. Masuk akal sih. Emang ngapain juga mereka rapat lintas cabang tiap hari, ya kan? Tapi, masalah kelambatan tuh biasanya bukan di tipe pertama ini. Masalah sesungguhnya itu mulai kerasa di tipe kedua, yaitu sequential interdependence, atau saling ketergantungan yang berurutan. Ini yang paling sering bikin pusing kepala.
Ini murni kayak lari estafet kan? Saya nggak bakal bisa lari kalau Anda belum ngasih tongkatnya ke saya. Coba bayangin pabrik mobil. Departemen pembelian harus beli baja dulu. Kalau bajanya nyangkut di bea cukai pelabuhan, Nah, ini dia. Departemen produksinya ngapain? ratusan buruh cuma bisa duduk ngopi. Mesin mati, nggak ada yang bisa dirakit. Dan ngefeknya panjang loh. Departemen penjualan akhirnya nggak punya mobil buat dikirim ke dealer. Berhenti semua. Anda menyentuh titik nyeri dari banyak banget perusahaan manufaktur. Di tipe sekuensial ini, output dari divisi A itu input mutlak buat divisi B. Mekanisme koordinasi yang cuma ngandelin SOP tadi udah nggak mempan di sini. Ya, SOP nggak bisa nyelesain baja yang ketahan di pelabuhan kan? Pastinya. Makanya buat tipe ini, Thomson menyatakan koordinasi itu harus lewat perencanaan dan penjadwalan yang presisi. Kapan barang harus datang, toleransi keterlambatannya berapa lama. Sekali ada sumbatan, seluruh proses setelahnya bisa runtuh. Saya yakin Anda yang lagi dengerin sambil nyetir atau di meja kerja sekarang pasti lagi senyum-senyum pahit. Pasti Anda pernah ngerasain frustrasinya tipe sequential ini. Pasti pernah nungguin kerjaan orang lain kan? Banget. Kerjaan numpuk, tenggat waktu makin mepet. Tapi Anda nggak bisa ngetik satu kata pun gara-gara masih nungguin data dari departemen lain yang, aduh, email Anda belum dibales dari hari Selasa. Kita jadi sandera dari efisiensi orang lain. Wah, itu rasa frustrasinya kerasa banget loh. Dan asal Anda tahu, itu baru tingkat kerumitan menengah. Masih ada yang lebih parah? Ada. Tingkat ketiga ini adalah titik di mana arsitektur organisasi benar-benar diuji sampai batas maksimalnya. Namanya reciprocal interdependence atau saling ketergantungan timbal balik. Oke, ini bukan lari estafet lagi ya. Ini lebih kayak main tenis mungkin ya. Pertandingan tenis yang temponya cepet banget, di mana bola tanggung jawab dilempar bolak-balik tanpa henti. Analogi yang pas. Di industri teknologi atau agensi kreatif zaman sekarang, ini makanan sehari-hari. Bener. Coba, saya kasih contoh skenario nih. Ada klien gede minta fitur aplikasi yang super rumit ke tim sales. Tim sales girang dong, mereka bawa permintaan itu ke tim engineering. Nah, mulailah dramanya. Terus, tim engineering lihat, wah, gila, ini mustahil kelar sebulan. Butuh 3 bulan minimal. Bola dilempar balik. Sales nego lagi ke klien, dapat waktu 2 bulan tapi fiturnya dipangkas. Bola lempar lagi ke engineering oke, tapi... Tapi butuh tim desain buat ngerombak antar mukanya. Nah, semuanya saling ngiket, saling lempar bola, dan itu harus gerak barengan secara real time. Persis. Balik lagi ke analogi Kidalang di awal tadi. Tipe resiprokal ini ibarat momen pas Kidalang harus improvisasi sama sinden. Kalau sindennya tiba-tiba ngubah nada atau manjangin cengkoknya, Dalangnya nggak bisa protes ya, harus ngikutin. harus seketika itu juga nyelesain irama ketukan cempala dan sabetan wayangnya. Gak ada SOP tertulis buat improvisasi real time kayak gitu. Wah, bener juga. Mekanisme koordinasi yang disebut di literatur buat tipe ini tuh namanya mutual adjustment atau penyesuaian timbal balik. Lewat komunikasi konstan, tatap muka, dan umpan balik langsung. Tapi, tunggu dulu deh. Mari kita realistis aja nih. Kalau kita harus terus-terusan ngerespons improvisasi, saling lempar bola, nyesuaiin diri secara real time, bukannya koordinasi seintensif ini malah nyiptain mimpi buruk yang baru ya? Mimpi buruk seperti apa maksudnya? Ya, kita tanpa sadar nyiptain birokrasi yang super lambat, yang dibungkus pakai kata manis kolaborasi. Mau ngubah kode dikit, harus rapat. Mau ngerespon klien, brainstorming lintas departemen dulu. Kapan kerjanya kalau waktunya habis buat koordinasi terus? Anda baru aja nekan tombol alarm yang sangat kritis. Dan para ahli teori organisasi itu sepenuhnya sadar soal paradoks ini. Risiko kelumpuhan akibat terlalu banyak rapat di birokrasi, resiprokal ini tuh ancaman nyata. Terus obatnya apa dong? Karena itulah literatur kita ngenalin satu konsep yang fungsinya jadi rem darurat sekaligus jadi batas kapasitas kognitif dari arsitektur organisasi. Konsep itu namanya span of management atau rentang manajemen. Rentang manajemen. Kalau pakai bahasa wayang tadi, ini tuh soal berapa banyak wayang yang sanggup dipegang satu dalang sebelum akhirnya dia kewalahan dan wayangnya jatuh berantakan ya? Metafora yang sangat brilian. Ya, begitu kira-kira. Rentang manajemen itu ngukur berapa banyak orang yang bisa diawasi dan dikoordinasikan secara efektif oleh satu manajer. Garis bawahi kata efektifnya ya? Betul. Manusia itu punya keterbatasan neurobiologis loh. Ada batas rentang perhatian, batas waktu, dan batas kemampuan buat nyelesain konflik.
Coba bayangin, satu manajer ngebawahin 50 insinyur perangkat lunak yang semuanya punya tugas tipe resiprokal tadi. Wah, otaknya manajer bisa meledak itu. Kelebihan beban pastinya. Resolusi konflik jadi melambat, keputusan tertunda, dan satu tim itu bakal kehilangan arah. Jadi solusi klasiknya tuh rentangnya dipersempit gitu kan. Dari 50 orang ya dibagi-bagi aja. Satu manajer ngawasin 5 orang. Terus di atas manajer ini ada manajer lagi. Terus numpuk ke atas ngebentuk piramida. Tapi masalah baru muncul lagi kan? iya, bukannya itu malah bikin hierarki jadi gemuk banget dan kaku. Karyawan di bawah bakal ngerasa napasnya diawasi tiap detik karena micromanagement parah. Dan kalau ada staf yang punya ide brilian, Idenya harus mendaki 5 level manajer dulu. nah iya, harus lewat 5 pintu persetujuan. Pas idenya akhirnya diexek sama direktur utama, kompetitor udah rilis produknya duluan ke pasar. Nangis nggak tuh? Ini dilema klasik banget dalam teori organisasi. Antara struktur yang tinggi dan sempit versus datar dan lebar. Dan kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya di era sekarang, batas kendali manusia ini lagi dipaksa buat didefinisi ulang. Oh iya, karena faktor apa tuh? Ya bayangkan lingkungan pasca pandemi, globalisasi, dan tren kerja jarak jauh atau remote work. Itu tuh seolah ngambil buku teori organisasi yang lama, terus ngerobek halaman-halamannya. Ah, benar sekali. Saya langsung kepikiran gimana mekanismenya berubah total kalau kita kerja remote. Dulu di era industrial atau kantor fisik, rentang kendali itu seringnya diukur secara visual aja. Bisa dilihat pakai mata kepala sendiri ya? Iya, manajer pabrik tinggal berdiri aja di lantai produksi. Dia bisa lihat tuh 30 buruh lagi ngerakit barang. Pengawasannya spasial. Tapi sekarang, pas tim Anda ada yang di Jakarta, di Bali, nyimpil satu di New York. Anda kan nggak bisa keliling meja buat ngintip layar laptop mereka. Bener, rentang kendali sekarang bukan soal pengawasan visual lagi. Melainkan soal bandwidth komunikasi digital ya kan? Berapa banyak tuh kanal Slack, notifikasi grup, email, sampai rapat Zoom harian yang sanggup dicerna otak satu manajer sebelum akhirnya dia kena burnout parah. Titik perubahan yang sangat tajam ya. Pergeseran ke pengolahan informasi digital ini memaksa perusahaan buat transformasi. Makanya, tren mayoritas yang juga didukung literatur bisnis modern kita adalah bergerak ke struktur yang lean atau ramping. Dibuat lebih tipis lapisannya ya. Betul, perusahaan mulai memangkas lapisan manajer menengah buat ngebut aliran komunikasi dan ngebongkar birokrasi. Tapi matematika organisasinya kejam nih. Kalau Anda mangkas manajer menengah, manajer yang tersisa bakal dapat limpahan bawahan. Rentang manajemen mereka melebar drastis. Terus gimana mereka nggak meledak di bawah tekanan itu? Kalau bandwidth-nya udah penuh, gimana caranya satu manajer bisa ngatur 20 orang beda zona waktu? Nah, arsitektur baru ini cuma bisa kokoh kalau mekanisme dasarnya diubah total. Perusahaan nggak bisa lagi ngerekrut pekerja yang kerjanya cuma nunggu instruksi doang. Harus proaktif berarti ya? Sangat proaktif. Rentang kendali yang lebar itu mewajibkan karyawan punya kemandirian absolut. Mereka harus bisa ngelakuin self-assessment, ngidentifikasi masalah sendiri, dan yang penting nyelesain konflik baik di tingkat sequential maupun reciprocal secara mandiri sama rekan kerjanya. Jadi manajer udah bukan lagi sosok kidalang yang ngedikte setiap gerakan wayang ya? Betul, manajer sekarang beralih peran. Mereka itu penyedia konteks dan tujuan akhir aja. Sementara karyawannya dibebasin cari jalan mereka sendiri buat sampai ke tujuan itu. Wow, jadi apa makna terdalam dari semua konsep yang kita bedah ini? Kalau kita refleksi lagi ke fungsi pengorganisasian, ternyata arsitektur bisnis itu tuh hidup ya. Dia bernafas dan harus terus berevolusi. Pasti, nggak bisa statis. Bukan dokumen mati di kertas glossy pokoknya. Kalau model bisnis Anda berubah dari pabrik biasa jadi katakanlah layanan software, ya cara Anda berkoordinasi dan rentang kendali itu wajib dibongkar total. Struktur organisasi itu ibaratnya harus selalu merunduk, patuh pada strategi. Dan strategi harus lincah merespons guncangan lingkungan. Coba aja Anda pakai strategi inovasi digital yang cepat, tapi strukturnya masih hierarki pabrik abad ke-19. Resep pasti menuju kehancuran itu mah. Hancur lebur operasionalnya. Wah, sangat mencerahkan loh perbincangan kita hari ini. Perjalanan intelektual yang padat banget. Kita mulai dari filosofi Kidalang tadi ya, ngebongkar miskonsepsi kalau bagan organisasi itu cuma urusan gambar kotak.
Terus kita nyelami kedalaman koordinasinya James D. Thompson. Dari yang statis sampai yang paling dinamis ya. Betul, mulai dari yang butuh SOP doang kayak cabang bank, terus lari estafet yang butuh jadwal presisi, sampai ke improvisasi real time yang bikin capek otak. Dan akhirnya, kita metain batas psikologis pemimpin lewat rentang manajemen di era komunikasi digital ini. Semua komponen itu yang bikin bisnis benar-benar berjalan. Nah, sekarang saya mau mohon langsung ke Anda nih, yang lagi dengerin podcast, maksud saya penelusuran mendalam ini. Kenapa sih paham hal ginian tuh krusial buat karir Anda? Mungkin Anda sekarang lagi frustasi ya, terjebak rantai approval di kantor yang super lambat. Inovasinya layu sebelum berkembang tuh biasanya. Iya kan? Atau mungkin Anda lagi ngebangun startup sendiri dari nol dan mimpi naklukin pasar. Memahami arsitektur tak kasat mata ini tuh bakal ngubah cara pandang Anda selamanya. Anda bakal berhenti nyalain orang lain secara personal? Berhenti marah-marah nggak jelas ke kolega ya. Betul. Anda mulai bisa nembus matriksnya. Anda bisa analisis, oh ternyata sistemnya yang rusak di titik ini, dan Anda tahu cara ngerakit ulangnya gimana. Nah, hal ini memunculkan satu pertanyaan penting nih untuk dipikirkan. Terutama kalau kita berani nengok 1 atau 2 dekade ke depan. Hari ini kan kita tahu ya, kecerdasan buatan atau AI itu lagi dilatih dengan kecepatan gila-gilaan buat baca pola, ngerespon variabel, dan ngambil alih tugas prediktif. Iya, AI sekarang malah udah bisa ngoptimasi rantai pasok secara real time, jauh lebih akurat dari manusia malah. Coba deh bayangin skenario ini. Kalau teknologi AI makin sempurna nebak bottleneck di rantai sekuensial, terus algoritmanya makin fasih ngejembatani kebuntuan komunikasi di tugas resiprokal. Terus dampaknya apa tuh? Mungkinkah di masa depan struktur piramida yang berabad-abad kita agungkan ini bakal rata dengan tanah? Mungkinkah peran manajer menengah sebagai lem prakat itu nggak dibutuhin lagi dan sepenuhnya digantiin sama AI di latar belakang? Agen AI yang ngerajut komunikasi antar spesialis tanpa ada gesekan ego? Wow, itu ngeri-ngeri sedap ya. Ruang kerja futuristik di mana spesialisnya manusia semua yang cerdas-cerdas, tapi sosok kidalang yang ngatur irama dan sabetannya itu bukan manusia lagi, melainkan jalinan kode algoritma tak kenal lelah. Ya, yang orkestrasi bisnisnya itu mesin. Masa depan yang nggak cuma nantang buku teks manajemen yang kita bedah hari ini, tapi berpotensi ngerombak arti manusia dalam organisasi ya. Pemikiran penutup yang sangat layak buat Anda renungkan malam ini. Baiklah, itu aja dari kita hari ini. Jangan pernah berhenti mempertanyakan hal yang kelihatannya udah mapan, dan teruslah jadi pembelajar yang rakus. Selalu berpikir kritis. Betul. Dan besok pagi, pas Anda balik ke kantor atau buka laptop, terus nggak sengaja ngelihat bagan struktur organisasi perusahaan, ingat satu hal ini. Garis dan kotak itu cuma hantu. Arsitektur yang sebenarnya, urat nadi yang sesungguhnya, itu hidup dan berdetak di tiap obrolan, tiap rapat, dan tiap koordinasi yang Anda lakuin hari itu. Selamat merancang arsitektur kesuksesan Anda sendiri, dan sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya. Terima kasih banyak telah bergabung dengan kami. Evaluasi terus cara tim Anda berinteraksi, karena sebagus apapun ceritanya, tanpa koordinasi yang selaras, panggung pertunjukan cuma bakal meredup dalam keheningan. Sampai jumpa kembali.